grace artinya anugerah Tuhan. Sesuatu yang kita tidak bisa beli, tapi diberi gratis. Sebab itu setiap saya nyanyi lagu ini, saya tahu saya orang yang tidak layak. Orang yang tidak pantas, gagal berkali-kali, tidak masuk hitungan mungkin. Tapi siapa yang menemukan? Tangan Bapa yang luar biasa menemukan setiap kita. Sebab itu sampai hari ini rasanya dengan pujian, penyembahan, rasanya tidak cukup untuk kita berterima kasih. Betapa Tuhan itu sangat baik. Kesetiaannya melebihi apapun. Setuju, boleh katakan. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Yesus ada perjalanan yang mengagumkan. Karena saya percaya bahwa kekuatan kasih karunia anugerah Tuhan itu diberikan buat setiap orang dan dia tidak pernah memilih. Yang ini dikasih kekuatan, yang ini enggak. Yang ini dikasih kemurahan, yang ini enggak. Dia selalu memberikan kepada setiap orang. Dan dari dulu sampai hari ini saya selalu tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini cuma karena kemurahan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Cuma karena pertolongan Tuhan. Cuma karena kebaikan Tuhan. Saya share bahwa Daud adalah orang yang biasa. Dia berdiri sesering dia jatuh. Dia adalah orang yang sederhana, orang kampung. Alkitab bilang dia di padang cuma 2-3 ekor kambing domba. Enggak banyak teman. Tapi Daud memiliki sesuatu yang mungkin tidak dinilai orang lain. Sebab itu kalau saudara lihat kisahnya, saudara-saudaranya nggak nganggap. Setiap ada acara perhelatan besar, dia tidak diundang, dia tidak diajak. Dia adalah orang yang didiskreditkan, tidak masuk hitungan. Saudara, tapi beda dengan Tuhan. Kadangkala kita, menurut kita, aduh kita bukan siapa-siapa. Kita orang biasa, kita banyak kekurangan dan yang lain. Tapi Yesus lihat dan bilang, you are precious, my son. You are so precious, engkau sangat berharga. Itu Tuhan yang kita sembah. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu yang membuat sampai hari ini, Bapak Ibu kalau dengar setiap saya share, saya jarang sekali untuk bilang bertobat. Enggak, biarkan Bapa mencurahkan kasihnya dan kita akan mengalami kasihnya yang luar biasa. Itu lebih dahsyat dari apapun. Setuju, boleh katakan amin. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, dia akan menginsafkan kita. Dia akan menjamah hati kita. Dia akan meneduhkan kita. Penerimaan dari Bapa itu yang sangat luar biasa sampai hari ini. Sebab itu kadang ketika saya ketemu ada beberapa teman orang dan mereka share banyak hal, saya cuma bilang cinta Tuhan tidak bisa berhenti. Dia bisa buat segala sesuatu. Dia maha kuasa melakukan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi satu hal yang dia tidak bisa buat, yaitu berhenti mencintai Anda dan saya. Setuju, boleh katakan amin. Dia katakan cintanya unending love. Tidak ada batas, tidak ada limitnya saudara. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat. Datang kepada Allah, diselamatkan, dikuatkan, ditolong, itu tidak ada standar yang susah. Alkitab selalu mencatat dia jalan di pinggir jalan. Anda kalau baca dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus lewat di pasar-pasar. Dan kemudian dia bertemu dengan orang-orang di sana, orang biasa, orang sederhana. Sudah orang yang bahkan juga berbuat salah dari sana. Tapi perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan itu mengubahkan setiap orang. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang luar biasa dari Plaza Indonesia. That's my Jesus. Itu Yesus yang saya tahu. Daud biasa, orang kampung. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya mulai berpikir tentang Daud. Dia orang sederhana, sering sendiri. Tapi Tuhan sendirikan. Karena one day Tuhan akan elevate, Tuhan akan angkat. Jadi tidak peduli kita siapa, kita apa hari ini. Ingat, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amazing. Setuju, boleh katakan amin. Suatu waktu ketika kakak-kakaknya makan bersama, ada seorang nabi datang.
Dan dia membawa satu pesan yang luar biasa untuk mengurapi salah satu dari keluarganya Daud. Kakak-kakaknya keluar semua yang keren, yang biasa perang. Tidak ada suara yang bilang gini, "This is my son." Ini orang yang aku kasihi. Nggak ada satupun. Artinya Tuhan tidak lihat siapa kita. Tuhan tidak lihat keterbatasan kita. Setuju boleh katakan amin. Tuhan tidak lihat kegagalan bahkan kita. Nggak lihat itu. Dia lihat hati kita yang mau selalu datang dan bilang, "Tuhan, hold my hand. Pegang aku Tuhan. Pegang aku Tuhan." Itu yang dia selalu lihat, saudara. Dan ketika Nabi itu bertanya, "Masih ada lagi enggak anggota keluarga?" Dan mereka bilang, "Masih ada satu orang lagi." Dipanggil dari kampung, mana jauh, di ladang. Dan ketika dipanggil, mungkin dia seperti orang namanya, ya cuman bergaul sama 2-3 ekor kambing domba. Datang dan dikatakan dia elok parasnya, masih muda. Saudara lihat ketika dia masuk, suara Tuhan bilang, "This is my beloved son. Anoint him." Bangkit, ambil minyak, urapi dia. Orang tidak masuk hitungan, tertolak. Sebab itu dalam perjalanan saya, kadang saya merasa Tuhan menyisihkan, Tuhan menyembunyikan, Tuhan membawa kesendirian. Tapi justru di sana kita akan bertemu Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kadang ketika di pinggir depan kiri kanan buntu, tidak ada jalan, akses satu cuma di atas. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada akses, masih ada akses ke atas. Setuju boleh katakan amin. Oh yeah. Ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tauan gelap ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Ketika dia diurapi Bapak Ibu bisa bayangkan, Tuhan tahu nggak dia punya kelemahan? Tahu. Ketika Tuhan mengurapi Daud, Tuhan tahu. Bapak Ibu, Mazmur 139. Dia katakan kita duduk, kita berbaring, kita belum mikir apa-apa. He knows everything. Setuju boleh katakan amin. Ayat ini selalu, kita mau lari ke sana nggak bisa, lari ke sini nggak bisa. Tangannya selalu pegang kita. Tuhan tahu nggak Daud punya kelemahan? Punya, dia tahu. Tapi satu yang saya selalu ingat, Daud itu adalah orang yang selalu dia kejar. Dia kejar Tuhan. Dia tidak kejar, dia kejar Tuhan. Mungkin ada orang yang bertanya, Roh Kudus bisa mengalir kepada orang yang mungkin kadang kita salah. Kadang kita ngerasa gak mampu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita mencatat Yohanes 14, 15, dan 16. Holy Spirit that sent by heaven. Dikatakan diberikan kepada kita untuk kita berjalan bersama Tuhan. Ditolong oleh dia. Dikuatkan oleh dia. Ada Alkitab mencatat gereja itu eklesia. Dari kegelapan dipindahkan. Ada orang sudah dipindahkan. Ada orang masih on the way. Ada orang baru banget sedang dipindahkan. Dalam pemahaman kita, gereja itu artinya orang sudah selalu kudus. Pada gereja itu adalah orang yang dipindahkan dari gelap menuju terang. Dan itu cuma anugerah Tuhan. Ada orang yang dia langsung kuat. Ada orang yang dia bertati-tati untuk melangkah. Ada orang yang dia fight.
buat banyak hal untuk dia melangkah ke terang ini sekalipun sudah dipindahkan. Tapi satu yang saya tahu, anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat engkau dan saya berjalan tidak pernah ditinggalkan. Setuju boleh katakan amin. Tidak pernah dia biarkan kita jatuh tergeletak. Never. Asal kita bangkit lagi, jalan lagi. Tangannya yang kuat itu cukup kuat untuk mengangkat Anda. Bahkan ketika orang ini menjatuhkan Anda, orang ingin menarik Anda, ada tangan Allah yang kuat mengangkat Anda tinggi. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Setuju boleh katakan amin. Itu Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang luar biasa. Dalam Yakobus 1 ayat 12, pencobaan datang, ujian datang, kita akan tetap kuat karena kita tahu ada anugerah yang diberikan kepada kita. We have to survive. Bahkan bukan hanya survive, tapi kita harus revive. Bukan hanya bertahan, tapi kita adalah orang-orang yang bangkit, Bu. Revival artinya bangkit. Kadang tidak ada orang yang dapat menguatkan kita, tapi Roh Kudus bilang, I will pour out my spirit. Dia akan curahkan rohnya. Dan ketika kuasa Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika rohnya dicurahkan, saudara, kuasa Allah membebaskan setiap orang, melepaskan dari setiap ikatan. Petrus adalah orang yang berkali-kali menyangkal Yesus. Dia bilang, I don't know, saya tidak kenal siapa Yesus. Datang lagi murid yang lain, datang orang, dia bilang, kamu adalah satu-satunya orang yang jalan bareng Yesus. No, dia bilang, I don't even know him. Anda lihat, tapi cinta Tuhan luar biasa. Petrus mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan. Dan mengalami titik balik yang luar biasa. Sebab itu sampai hari ini, saya selalu, kalau ada orang yang lemah, orang yang rasanya gagal, justru kita harus ada. Kita harus menguatkan. Kita tidak pernah tahu beberapa menit kemudian Tuhan mencurahkan kuasanya. Orang ini dibangkitkan secara dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Dari dulu saya selalu percaya Tuhan selalu memberikan anugerah. Sebab itu sampai hari ini saya pun mau melayani. Kami sering berlutut. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Saya sama dengan Bapak Ibu Saudara. We fight every day. Setuju boleh katakan amin. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. No. Karena saya diberi kesempatan di tempat ini. Tapi satu yang saya selalu tahu, I just want to share about His love. I pray for one of the singer, your wife. Yes, Bapak Ibu. Tuhan kalau lihat kita, Dia lihat jauh ke depan. Orang lihat kita gagal, kita lemah, kita sendiri. Tapi Tuhan lihat kita jauh banget. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak rencana yang kadang-kadang gak kelihatan hari ini. Tapi Dia renda, Dia siapkan semuanya. Engkau akan dibuat tersungkur dan kagum melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Gak pernah Dia berhutang. Ada banyak kapasitas ilahi dalam hidupmu, in your life. Dia taruh itu dan Dia tidak pernah tarik. Gak pernah. Orang yang engkau look up kadang tinggalin. Tapi tidak dengan Yesus. Dia bekerja bukan hanya setengah jalan. Dia akan pakai dengan cara, dengan waktu yang dahsyat. One day engkau akan berdiri di depan ribuan orang. Engkau akan dipakai ketika engkau nyanyi. Banyak orang akan mengalami pemulihan yang dahsyat. That's your Jesus. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti. I pray double portion anointing upon you, yang engkau akan dipakai dengan cara yang engkau tidak pernah pikirkan. Jalan dengan Yesus. Engkau akan ada di tempat-tempat tersembunyi secara pribadi. Karena Tuhan akan bicara banyak hal. Engkau akan berjalan dan don't care about pribadi-pribadi. Orang kadang berusaha untuk merendahkan Anda. No. Kalau Dia angkat, tidak ada orang yang menarik engkau jatuh. Tidak ada orang yang akan merendahkan engkau.
berjalan bersama dengan Tuhan, pegang tangan Bapa. Dia tidak pernah tidak setia. I pray double portion anointing upon you. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus jalan, jangan undur, terus jalan. Ada banyak hal yang dahsyat dalam hidupmu, dan kau akan dipakai untuk menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Saya percaya ada banyak di antara kita hari ini, kadang-kadang kita merasa tidak punya apa-apa. Ketika pencobaan datang, yang perlu kita bukan hanya survive. Dalam Yakobus 1 ayat 12, we have to survive. Dan kita harus revive, bangkit. Yang setuju boleh katakan amin. Saya undang tim Praise and Worship. Karena saya percaya Yesus yang luar biasa akan membuat kita teguh sekalipun berbagai pencobaan. Daud melewati masa-masa yang tidak mudah. Dia dikejar oleh saudara, keluarganya sendiri ingin dibunuh. Dia kadang seperti orang yang gila karena ketakutan, depresi. Tapi justru dalam Mazmur 42 dia sudah bilang, Tuhan, I miss you. Aku kangen Engkau, aku rindu Engkau. Dan itu yang membuat Tuhan bilang bahwa Daud punya kelemahan, tapi orang ini berkenan. Orang ini aku cintai karena dia kejar hati Tuhan. Dia kejar, dia tidak berhenti di tengah kegagalannya, tapi dia bangkit karena dia percaya bahwa Bapa yang luar biasa akan selalu menjadi kekuatan dalam perjalanan imannya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. We give you praise. We give you praise. We are here because of your grace. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang luar biasa. Seumur hidup biar kita akan mengangkat tangan kepada Tuhan, karena Dia kuatkan kita. Anda pasti kuat melewati badai apapun. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis.